Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Dr. Riki atau kemudian menjadi pasundan persidangan Bapak. Bapak nama Bapak siapa? Bapak Hilal. Bapak Hilal, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Bapak bertujuan untuk mengetahui di keluhan Bapak seperti apa dan juga nanti diagnosis yang tepat untuk Bapak seperti apa serta pengobatannya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bapak tadi namanya Bapak Hilal, usianya Bapak? Usianya 20 tahun. 20 tahun. Untuk alamatnya Bapak? Alamat dari Kosambi. Kosambi. Kemudian untuk pendidikan terakhir Bapak? SMA. SMA. Untuk pekerjaan Bapak? Gojek dong. Gojek. Baik Bapak kemana Bapak? Jadi dana. Bapak kayak nyari dada Bapak. Bapak ada nggak kayak ngerasa sesak napas? Enggak ada. Jantung berdebar ada tidak? Jantung berdebar sih ada. Terus Bapak ada ini nggak kayak bengkak gitu di dada? Enggak sih. Oke baik Bapak. Bapak kalau boleh tahu itu sejak kapan ya? Sejak kapan? Kemarin 2 hari yang lalu dok, pada saat saya udah mau gojek tiba-tiba sampai nyerinya nyebar nggak Bapak? nyebar Kemana aja tuh Pak kalau boleh tahu? ke arah sini. Oh kalau lengan bang Bapak gitu. Oke baik. Kemudian ini nyerinya tuh berterus-terus atau ada beberapa waktu saat aja? Terus-terus. Terus ada nggak faktor yang parah atau peringan? Kalau saya lagi kerja gitu kan capek tapi banyak orderan, tapi kan kalau saya cancel kan nggak enak ya lumayan buat Ya. jadi kan saya tulang keluarga kan gitu, jadi saya nggak mungkin cancel, jadi capean gitu. Oh, oke. Bapak kalau beristirahat membaik atau tidak? Baik. Oke, Bapak biasanya apa sih terjadi itu kan tadi Bapak jelasinnya ketika lagi itu ya. Kalau selain dari pekerjaan Bapak ngerasa sakit tidak? Kalau kayak capean gitu olahraga. Bapak ada keluhan lain atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Bapak sebelumnya nih udah pernah diobatin atau belum? Belum pernah. Oke, belum pernah diobati. Bapak ada ngerasa panas nggak di dada? Panas nggak ada. Tidak ada. Bapak ada ngerasa demam? Demam juga nggak. Bapak ada pernah dioperasi atau tidak? Nggak pernah. Bapak waktu dulu nih, waktu masih kecil pernah ini nggak demam rematik gitu? Dulu kalau demam rematik waktu kecil tuh pernah. Pernah ya Bapak. Bapak badan ini ngerasa sakit tertusuk atau gimana? Ya tertusuk kalau panas sedikit. Tertusuk. Bapak ada riwayat stroke? Ya. Bapak ada riwayat kejang? Ya ada juga. Bapak ada ngerasa ada pembesaran di leher atau tidak? Ya. Bapak ada gangguan di ginjal atau tidak? Aman. Bapak ada bengkak nggak di badan? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Bapak kan kerja nih pasti kayak apa? Biasanya kalau kerjaan tuh capek gitu kan? Iya. Bapak ada ngerokok nggak? Ngerokok ya kadang ada ngerokok gitu kan, habis pusing gitu berantem sama istri pengen healing dikit gitu kan ngerokok gitu. Udah enak kan, tapi istilahnya kayak agak enggak enak di dada gitu. Berapa banyak? 5 bungkus per hari. 5 bungkus per hari ya Bapak? Bapak ada riwayat darah tinggi nggak? Enggak ada. Nggak ada. Bapak ada riwayat kolesterol tinggi? Kolesterol keluarga saya paling ada. Bapak ada diabetes tidak? Diabetes enggak. Bapak ada riwayat jantung penyakit jantung? Sebelumnya sih nggak tahu ya. Yang saya tahu cuma rematik fever aja. Oke. Bapak di keluarga tadi kan Bapak keluarga itu kayaknya ada yang kolesterol tinggi ya? Yeah. Di keluarga Bapak ada nggak yang penyakit jantung juga sama? Penyakit jantung kurang tahu juga. Oke. Bapak kalau misalnya nih saya ngasih obat ataupun saya ngasihin nanti tanggung jawab lah gitu untuk penelitian Bapak siapa? Insya Allah istri saya dan saya. Oke baik istri Bapak ya. Baiklah Bapak, nanti di sini misalnya kan sudah selesai Bapak, saya sudah menanya buat Bapak. Nah untuk biar bisa diagnosisnya lebih detail lagi, lebih bagus lagi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Nanti Bapak silakan untuk membuka baju Bapak dan berbaring di meja pemeriksaan. Dan nanti mungkin ini yang tidak nyamannya Bapak, karena nanti saya akan memegang bagian dada Bapak. Nah, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak akan tanyakan? Cukup. Baik Bapak, saya akan untuk mempersiapkan diri Bapak ya, saya juga akan saya. Terima kasih Pak. Pertama kita beritahu pasien, Bapak pemeriksaan akan segera dimulai ya Bapak. Silakan untuk tadi sudah tidur di meja pemeriksaan dan sudah lepas baju, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Bersama nama WHO.
sudah melaksanakan WHO dan juga pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian kita periksa pada leher ini. Yang pertama jugular venous pressure. Yang pertama kita buat pasien nyaman, kita angkat kepala sedikit pada pasien dengan sudut pada batarannya 30 derajat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada jugular venous pressure di vena jugularis eksternal ataupun internal. Nah, untuk yang panjang ini dia berada di vertikal dan yang pendeknya di horizontal. Nah, kita periksa. Ketinggian itulah yang merupakan sebuah tekanannya yang dimana rumusnya adalah 5 berapa cm H2O. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan berikutnya yaitu carotid pulse, yang mana kita periksanya dengan dua jari tengah dan jari telunjuk ataupun dengan ibu jari. Yang dimana carotid pulse ini ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kemudian kita lakukan pulsasi pada bagian bawah leher pasien dan menahan ke arah posterior. Begini saya akan menekan ya Bapak. Oke, kemudian kita lakukan dengan yang sisi lainnya. Baik, dan kita juga merasakan amplitudo dan juga konturnya, dan tidak boleh menekan karotid itu dengan dua karotid secara sekaligus. Kemudian kita lakukan pada bagian lengannya, kita cek pada brachial artery. Bapak silakan tangannya seperti dia Bapak. Oke, dengan tangan supinasi, tangannya lurus ke atas, dan kita fleksikan sedikit tangannya, dan tangan pemeriksa ini satu berada di bawah siku pasien, dan juga kita rasakan pada bagian brachial artery. Oke, baik. Nah, kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan toraks. Kita inspeksi terlebih dahulu. Bagian mana yang akan kita periksa yaitu dari antara parasternal dextra dan juga midclavicular line di bagian dextra dengan chest 5 kurang lebih. Kemudian kita palpasi dan kita rasakan dengan bantalan tangan dan juga pada bulu tangan. Kita tekan, kita rasakan. Baik. Nah, kemudian dari perasaan ini kita rasakan apakah ada getaran atau trill atau tidak. Nah, kemudian lanjutkan pada PMI pada left ventricular area, yang dimana kita akan bertangan pada pasien. Bapak silakan untuk miring ke kiri Bapak, sedikit ke kiri. Baik. Nah, dimana di sini kita akan memeriksa pada posisi terlentang namun sedikit ke kiri. Lalu kita akan minta pasien untuk menahan nafas dan tarik nafas. Bapak silakan untuk tarik nafas, mau nafas. Oke, baik. Kemudian Bapak silakan untuk tentang seperti biasa kembali. Kemudian tadi itu adalah ventricular area. Kemudian pemeriksaan pada ventricular area, yang dimana dengan menggunakan 3 jari pada ICS 3, ICS 4 dan ICS 5. Kita rasakan juga sama seperti itu tadi. Lanjutkan kita pemeriksaan berikutnya adalah perkusi. Kita perkusi lembut pertama terlebih dahulu dari bagian midclavicular terlebih dahulu dari atas sampai bawah, dan dengan perkusi yang halus. Kemudian kita bagian atas. Oke, baik. Kemudian setelah perkusi kita akan melakukan pemeriksaan pada heart sound-nya S1 dan S2, yang dimana S1 dan S2 ini dia pemeriksaannya itu bergantung pada lokasi. Untuk S1 sendiri lokasinya berada di bagian tricuspid dan bicuspid, yang dimana tricuspid ini itu dia berada di ICS 4 parasternal dextra, dan untuk yang bicuspid ini ICS 5 di midclavicular line. Untuk yang S2 itu berada di aortic valve dan pulmonary valve, yang mana di aortic valve ini dia berada di ICS 2 di parasternal sinistra, dan untuk pulmonary valve ini dia berada di ICS 2 parasternal dextra. Kemudian kita periksa dengan menggunakan diafragma. Tarik nafas, buang. Nafas, buang. Tarik nafas, dan buang. Oke, baik. Kemudian setelah itu kita cek apakah ada kemungkinan kardiak murmur atau tidak. Nah, kalau misalnya pun ada, kita hitung waktunya terlebih dahulu, terus kita tentukan lokasinya di mana, kemudian jatuh di antara S1 ataupun S2, kemudian atau kalau itu yang sistolik, kalau yang diastolik di antara S2 ke S1. Kemudian lokasinya sendiri tadi kita lakukan di mana, di midclavicular, di midsternum, sternum apes ataupun di gas axial. Kemudian untuk radiasi transmisi dari PMI kita eksplorasi pada pasien bagaimana terdengarnya gitu. Nah, kemudian kita cek juga jika pada murmur sistolik itu dia ada 6 grade, dan jika pada diastolik kita dia ada 4 grade.
Nah kemudian kita cek juga pizza sendiri itu dia tinggi, sedang atau rendah, atau kualitas itu seperti tiupan atau glowing, seperti gemuruh ataupun seperti musika. Kemudian kita periksa apakah ada kemungkinan aortic regurgitasi ataupun mitral stenosis. Dan yang pertama terlebih dahulu, Bapak silakan untuk miring sedikit ke kiri ya Bapak. Tadi. Oke, kemudian kita periksa. Oke, baik. Kemudian Bapak silakan untuk terentang kembali. Tapi dan berikutnya adalah kita akan perintah pasien untuk duduk. Bapak silakan untuk duduk ya. Duduk hadap sana dulu. Dengan dada sedikit dicandongkan ke depan. Pasien satu tidak. Oke, baik. Kemudian Bapak boleh tiduran kembali. Tadi ada yang sedikit lewat. Baik. Oke, untuk pemeriksaan tadi pada soal terlangsung atau tidak, aortic stenosis ataupun regurgitasi atau tidak. Kemudian tadi ada yang terlewat yaitu ada pemeriksaan pada ventrikulus dengan menggunakan diafragma. Apakah terdengar suatu atau tidak? Baik Bapak, mulai pemeriksaan fisik sudah selesai. Nanti saya akan jelaskan ya Bapak silakan menggunakan pakaian kembali. Mungkin ada yang tanyakan Bapak? Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.